Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devendra Surahma. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ini akan membahas tentang penggunaan dan pengelolaan sistem telekomunikasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk identitas regulasi, di sini bisa kita lihat ada nomor regulasi yaitu nomor 36 yang berjudul telekomunikasi dan diterbitkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, juga disahkan pada tanggal 8 September 1999. Selanjutnya ada definisi dari telekomunikasi yang mana terdapat dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa telekomunikasi itu adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Selanjutnya ada asas dan tujuan telekomunikasi. Asas telekomunikasi itu diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Untuk tujuan telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Lalu penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, kita tentunya harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, penyelenggaraan telekomunikasi tentunya harus dapat melindungi keamanan negara. Lalu yang kedua, dengan diselenggarakannya telekomunikasi dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan telekomunikasi harus dilaksanakan secara profesional dan responsibel. Dan yang keempat, harus adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam regulasi ini juga disebutkan ada larangan dalam proses telekomunikasi yang disebutkan dalam pasal 40, yaitu setiap orang dilarang melakukan penyadapan informasi dalam bentuk apapun melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini tentunya sering kita temukan atau kita dengar dari banyak media massa bahwa ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyadapan informasi demi keuntungan pribadi. Mungkin sebagian besar masyarakat menganggap hal ini sebagai hal yang sepele dan tidak penting. Namun, sebenarnya hal ini sangat berdampak besar apabila rahasia suatu perusahaan tersebar akibat hal ini. Lalu selanjutnya ada ketentuan pidana. Dalam pasal 56 disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40, yaitu penyadapan informasi, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu untuk selain itu, jika penyelenggara telekomunikasi melanggar pasal 42 ayat 1, maka akan didenda minimal sebesar 200 juta rupiah dan pidana penjara minimal 2 tahun. Untuk urgensi dalam regulasi ini, yaitu saat ini tentunya banyak kasus tentang penyadapan informasi melalui satelit telekomunikasi, salah satu contohnya satelit Palapa, sehingga masyarakat harus lebih waspada dalam menggunakan jasa telekomunikasi, terutama di era industri 4.0 ini yang mana teknologi akan semakin dibutuhkan dalam kehidupan. Maka dari itu, pihak Kominfo yang akan menindak tegas pada oknum yang melakukan tindakan penyadapan melalui jaringan telekomunikasi tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, karena hal itu termasuk pengkhianatan terhadap bangsa. Selanjutnya ada simpulan dan rekomendasi. Dalam penyampaian informasi menggunakan jaringan telekomunikasi, hendaknya kita sebagai masyarakat digital harus memilah dulu mana informasi yang sifatnya rahasia dan mana yang sifatnya terbuka untuk umum. Dengan itu, kita dapat meminimalisir tindakan penyadapan informasi ilegal di Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.